Halo, balik lagi di YouTube Amanda Bacain Cerita. Dukung aku terus dengan langganan membership di akun YouTube aku. Caranya gampang, tinggal masuk ke akun YouTube aku dan klik join. Di sana ada pilihan paketnya dengan berbagai benefit yang bisa kamu dapetin. Salah satunya dapat tambahan video kisah reinkarnasi dari aku. Yuk join di membership aku. Pada tanggal 29 November 1970, di hari Minggu pagi yang dingin, dua orang gadis kecil berusia 10 tahun dan 12 tahun sedang menikmati jalan pagi mereka bersama ayahnya di sebuah lembah terpencil dekat Bergen, Norwegia. Hingga mereka sampai pada suatu titik di mana tercium bau hangus yang menyengat. Di saat itulah, kedua gadis tersebut dikejutkan dengan pemandangan sebuah jasad hangus di antara bebatuan. Polisi segera dipanggil ke lokasi yang bernama Lembah Isdal, yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama kurang lebih 2 jam. Penemuan jasad ini menjadi penemuan penuh misteri yang masih menghantui Norwegia hingga 50 tahun berikutnya. Jasad yang diketahui merupakan seorang wanita, sebagian besar tidak mengenakan pakaian karena telah hangus terbakar. Anehnya, hanya tubuh bagian depannya dan wajahnya yang hangus terbakar. Sedangkan tubuh bagian belakang tidak tersentuh oleh api. Selain itu, label pakaian si jasad telah dihilangkan secara hati-hati. Tidak ditemukan identitas apapun pada dirinya selain 2 botol air, 1 botol minuman, 1 buah payung yang rusak, perhiasan, dan 1 buah arloji yang diposisikan di sebelah jasadnya. Beberapa hari kemudian, 2 koper yang berhubungan dengan si jasad berhasil ditemukan setelah sebuah loker di stasiun kereta Bergen dibongkar paksa karena masa sewanya telah berakhir. Kedua koper itu berisikan 2 buah wig, pakaian, catatan yang berisikan kode-kode aneh, dan sebuah kacamata yang terdapat sidik jari si jasad pada lensanya. Sayangnya, tidak ada identitas maupun petunjuk lain di dalam koper itu, selain kode-kode aneh yang berisikan angka dan huruf. Setelah dipelajari oleh para ahli, didapatkan kesimpulan kalau kode-kode itu menunjukkan tanggal, bulan, serta nama kota tempat wanita itu singgah. Beberapa kode juga merupakan kode pesanan kamar hotel tempatnya menginap selama beberapa bulan terakhir. Setelah ditelusuri, rupanya wanita itu seringkali berpindah tempat dan menginap menggunakan nama yang berbeda. Kota-kota tempatnya singgah diantaranya Paris, Brussels, Belgia, Norwegia, Swiss, dan Geneva. Hal ini memancing kecurigaan kalau sepertinya wanita ini bukanlah turis biasa yang sedang berwisata. Bahkan, banyak yang berasumsi kalau dirinya merupakan mata-mata. Apalagi, hasil otopsi yang keluar beberapa bulan kemudian mengungkap fakta yang lebih aneh. Sebab, di dalam isi perutnya dapat ditemukan 50-70 butir pil tidur keluaran Inggris. Sebagian besar masih belum dicerna dan terserap dalam tubuhnya, sehingga dapat dipastikan kalau dia meminum semua pil itu dalam 3 kali kesempatan. Namun, dosis pertama kemungkinan besar diminum ketika dia baru sampai di Bergen, sebab dari Bergen ke Lembah Isdal tempat jasadnya ditemukan memerlukan waktu sekitar 2 jam. Sedangkan pil dosis pertama telah dicerna dan masuk dalam sistem tubuhnya ketika dia tewas. Dari dosis yang pertama itu, dapat dipastikan kalau dia dalam kondisi lemah dan mengantuk, namun masih sadar. Lalu entah apa yang terjadi, dia masih berusaha meminum sekitar 12 pil lagi sesaat sebelum kematiannya. Dari hasil otopsi terungkap, kalau penyebab kematiannya merupakan keracunan dari asap yang membakar bagian depan tubuhnya. Hal ini berarti tubuhnya dibakar saat dia masih hidup dan dalam kondisi yang lemas. Anehnya, hanya 3 minggu sejak jasadnya ditemukan, pihak kepolisian segera mengumumkan kalau kasusnya ditutup dan dianggap bahwa wanita itu menghabisi dirinya sendiri dengan membakar dirinya setelah meminum banyak pil. Hal ini memancing kecurigaan semua orang. Sebab, untuk apa dia meminum begitu banyak pil kalau pada akhirnya dia membakar dirinya sendiri? Lalu,
Bagaimana bisa dia membakar dirinya sendiri dalam kondisi lemah? Belum lagi, tidak ditemukan cairan bensin atau apapun yang dapat digunakan untuk menyulut api di lokasi penemuan jasadnya. Belakangan, banyak saksi mata yang merupakan karyawan hotel yang mengatakan kalau pernah bertemu wanita itu ketika menginap. Rupanya, semua memiliki kesan yang sama terhadap si wanita. Dikatakan oleh mereka kalau wanita itu memiliki kesan yang aneh dan misterius, tapi sekaligus menjadi daya tariknya. Tubuhnya kecil mungil, dengan rambut hitam yang disisir agak tinggi. Usianya berkisar antara akhir 20-an sampai pertengahan 30-an. Satu hal yang paling aneh darinya adalah dapat tercium bau aneh jika berada di dekatnya. Seorang penjual sepatu yang sempat menjual sepatu boot karet kepadanya mengatakan kalau baunya semacam bau bawang putih. Rupanya sempat ada karyawan hotel yang melihat dia bersama seorang pria beberapa minggu sebelum kematiannya. Hanya saja, keduanya terlihat dingin dan kaku, tanpa berbicara sepatah kata pun, meskipun keduanya sedang makan malam bersama di restoran hotel. Setelah kasusnya diumumkan sebagai kasus diri, jasad si wanita Isdal dimakamkan pada tanggal 5 Februari 1971 di pemakaman Mollendal di Bergen. Pemakamannya hanya dihadiri oleh para petugas dan penyelidik yang terlibat dalam kasus kematiannya. Peti matinya terbuat dari seng, dengan harapan agar tulang-tulangnya dapat dipulangkan ke kota asalnya jika identitasnya dapat terkuak suatu hari nanti. Sayangnya, hingga 54 tahun berlalu, masih belum didapatkan titik terang mengenai identitasnya dan apa yang membuatnya harus tewas seperti itu. Meskipun teknologi DNA sudah semakin canggih, dan kasusnya sempat dibuka kembali hingga masuk ke acara televisi. Yang pasti, para penyelidik yang dulu terlibat dalam kasusnya akhirnya membuka suara tentang keanehan ketika menyelidiki kasus kematian wanita Isdal. Mereka mengatakan kalau penyelidikan mereka terasa sangat dibatasi dan bahkan seperti dihalang-halangi oleh para petinggi di atas mereka. Hal ini semakin meyakinkan mereka kalau si wanita sepertinya merupakan mata-mata yang mengetahui tentang sesuatu dan berakhir dengan dihabisi. Subscribe akun YouTube aku untuk dengerin cerita lainnya. Jangan lupa gabung membership aku untuk dapetin video eksklusif tentang kisah reinkarnasi setiap minggunya. Take care kalian!